Langkah pertama menuju kota besar, sebuah perpisahan yang syarat makna. Mentari pagi menyinari wajah Amir yang masih mengantuk, namun senyum tipis terukir di bibirnya. Hari ini, 7 Agustus tahun 2025, bukan hari biasa baginya. Hari ini, ia meninggalkan kampung halamannya, sebuah desa kecil di pinggiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan, untuk merantau ke Jakarta, kota besar yang penuh misteri dan harapan. Udara pagi masih sejuk, bercampur aroma tanah basah dan bunga Kamboja yang harum semerbak dari halaman rumah. Rumah panggung sederhana tempat ia dibesarkan, saksi bisu perjalanan hidupnya hingga saat ini, tampak begitu tenang dalam balutan cahaya keemasan fajar. Di hatinya, bercampur aduk rasa haru, sedih, dan juga semangat yang membara. Amir bukanlah anak yang lahir dari keluarga kaya. Ayahnya, seorang nelayan sederhana, penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ibunya, seorang wanita tangguh yang selalu tabah menghadapi kerasnya hidup, mencurahkan seluruh kasih sayangnya untuk membesarkan Amir dan adik perempuannya, Siti. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh kasih sayang dan kebersamaan. Setiap pagi, Amir selalu terbangun dengan aroma nasi hangat dan ikan bakar buatan tangan ibunya. Setiap sore, ia membantu ayahnya memperbaiki jala atau membersihkan perahu. Kehidupan sederhana itu telah membentuk karakter Amir yang pekerja keras, ulet, dan bertanggung jawab. Keputusan untuk merantau ke Jakarta bukan keputusan mudah. Ia telah lama memikirkannya, berdiskusi panjang dengan orang tuanya. Amir menyadari bahwa di kampung halamannya, peluang untuk meraih masa depan yang lebih baik sangat terbatas. Pendidikan adiknya, Siti, yang bercita-cita menjadi guru, menuntut biaya yang tidak sedikit. Ayahnya yang semakin tua, juga membutuhkan bantuan untuk meringankan beban pekerjaan. Oleh karena itu, Amir memutuskan untuk merantau, berharap dapat mengumpulkan uang untuk membiayai pendidikan adiknya dan membantu perekonomian keluarganya. Pagi itu, ia bangun lebih awal dari biasanya. Ia membantu ibunya menyiapkan sarapan, memasak bubur ikan khas Banjarmasin yang menjadi favorit keluarganya. Suasana di rumah terasa berbeda, lebih sunyi dan hikmat. Ibunya terlihat menahan air mata, namun senyumnya tetap terukir di wajahnya. Ayahnya, dengan mata berkaca-kaca, mengucapkan doa dan pesan agar Amir selalu diberi keselamatan dan keberuntungan. Adiknya, Siti, memeluk Amir erat-erat, mengucapkan selamat jalan dan berjanji akan selalu belajar dengan rajin. Sebelum berangkat, Amir berjanji pada ibunya akan mengirimkan sebagian penghasilannya setiap bulan, cukup untuk membeli sepiring nasi. Janji sederhana, namun bermakna mendalam. Sepiring nasi, bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga simbol kasih sayang dan perjuangan seorang anak yang merantau demi keluarganya. Ibu Amir selalu mengatakan, "Sepiring nasi itu, anakku, menunjukkan bahwa kamu selalu ingat akan kami di sini." Amir membawa sebuah ransel kecil berisi pakaian, beberapa buku, dan foto keluarga. Foto ibunya, dengan senyum ramah dan mata yang penuh kasih sayang, ia simpan di dalam saku baju. Foto itu akan menjadi pengingat akan tujuan utamanya merantau. Ia juga membawa beberapa buah pisang dan kue lapis Banjar, oleh-oleh untuk teman-temannya di Jakarta yang sudah ia kenal melalui media sosial. Perpisahan di pelabuhan terasa begitu mengharukan. Amir memeluk orang tuanya dan adiknya bergantian, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia melihat ibunya menyeka air mata dengan ujung kain bajunya, tetapi senyumnya tetap terukir di wajahnya. "Jaga dirimu baik-baik, nak," bisik ibunya, suaranya bergetar menahan tangis. "Jangan lupa kirim kabar." Kapal feri perlahan meninggalkan dermaga. Amir berdiri di geladak kapal, menatap kampung halamannya yang semakin menjauh. Rumah-rumah panggung, sawah-sawah hijau, dan sungai Martapura yang mengalir tenang. Semuanya tampak begitu indah dari kejauhan. Di hatinya, tercampur aduk rasa haru, sedih, dan juga semangat yang membara. Ia bertekad untuk berhasil di Jakarta, untuk membahagiakan orang tuanya dan adiknya. Sepiring nasi untuk ibu, bukan hanya sebuah janji, tetapi sebuah komitmen yang akan ia pegang teguh. Perjalanan panjang menanti, berbagai tantangan akan dihadapi, namun tekad Amir takkan pernah padam. Ia akan selalu mengingat wajah ibunya yang selalu tersenyum, menjadi penyemangat di setiap langkahnya. Langkah pertama menuju kota besar telah ia ambil, dengan harapan dan doa yang selalu menyertainya. Di tangannya yang menggenggam erat tiket kapal, terasa beban tanggung jawab yang begitu besar, namun juga terpancar tekad yang kuat untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sepiring nasi dan secercah harapan di tengah gemerlap kota metropolitan. Jakarta, kota yang begitu ramai dan penuh sesak, terasa begitu berbeda dengan kampung halaman Amir. Gemerlap lampu-lampu kota, deru kendaraan yang tak pernah berhenti, dan hiruk-pikuk manusia yang berlalu lalang, semuanya terasa begitu asing baginya. Ia merasa seperti sebutir pasir di tengah gurun yang luas, kecil dan tak berarti. Namun, Amir tidak menyerah. Ia tahu bahwa untuk meraih mimpinya, ia harus beradaptasi dengan kerasnya kehidupan di kota metropolitan ini. Hari-hari pertama di Jakarta terasa begitu berat. Amir tinggal di sebuah kontrakan kecil yang sempit dan pengap, berbagi kamar dengan beberapa teman senasib yang juga berasal dari daerah. Mencari pekerjaan bukanlah hal yang mudah.
Ia melamar ke berbagai tempat, mulai dari restoran, toko, hingga pabrik. Namun, karena hanya bermodalkan ijazah SMA dan pengalaman kerja yang minim, Amir selalu ditolak. Ia mulai merasa putus asa, rindu kampung halaman begitu menggebu. Ia merindukan masakan ibunya, obrolan hangat dengan ayahnya, dan canda tawa bersama adiknya. Namun, setiap kali merasa lelah dan putus asa, Amir selalu mengingat janjinya pada ibu. Ia selalu melihat foto ibunya yang tersimpan di dalam dompetnya. Senyum ibunya seolah memberinya kekuatan dan semangat untuk terus berjuang. Ia juga selalu mengingat sepiring nasi yang dijanjikan. Sepiring nasi itu menjadi motivasi baginya untuk tidak menyerah, untuk terus mencari pekerjaan dan mengumpulkan uang untuk keluarganya. Setelah beberapa minggu mencari pekerjaan tanpa hasil, Amir akhirnya bertemu dengan seorang teman lama dari kampung halamannya, Budi. Budi sudah lebih dulu merantau ke Jakarta dan bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran Padang. Budi menawarkan Amir untuk bekerja di restoran tersebut sebagai asisten juru masak. Amir sangat senang dan menerima tawaran Budi dengan senang hati. Pekerjaan sebagai asisten juru masak ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Amir harus bekerja dari pagi hingga malam, membantu menyiapkan bahan-bahan masakan, mencuci piring, dan membersihkan dapur. Ia sering merasa lelah dan pegal-pegal, namun ia tetap berusaha untuk bekerja dengan sebaik mungkin. Ia belajar banyak hal tentang masakan Padang dari juru masak senior di restoran tersebut. Ia juga belajar tentang bagaimana melayani pelanggan dengan baik dan ramah. Gaji sebagai asisten juru masak memang tidak terlalu besar, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengirimkan uang kepada ibunya. Setiap bulan, Amir selalu menyisihkan sebagian gajinya untuk mengirimkan uang kepada ibunya melalui transfer ban. Ia selalu mengirimkan pesan singkat kepada ibunya setelah mengirimkan uang, "Ibu, ini ada sedikit rezeki untuk beli sepiring nasi." Ketika menerima kiriman uang dari Amir, hati ibu Amir dipenuhi rasa syukur dan haru. Ia selalu menceritakan kepada tetangga-tetangganya tentang kebaikan dan perjuangan Amir di Jakarta. Ia mengatakan bahwa Amir adalah anak yang berbakti dan bertanggung jawab. Uang yang dikirimkan Amir sangat membantu perekonomian keluarganya. Ia bisa membeli beras, lauk pauk, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Ia juga bisa menabung sedikit untuk biaya pendidikan Siti. Sepiring nasi itu tak hanya sekedar makanan, tetapi juga simbol kasih sayang dan perjuangan seorang anak yang merantau demi keluarganya. Setiap kali makan nasi, ibu Amir selalu teringat akan Amir. Ia selalu berdoa agar Amir selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberuntungan dalam menjalani perantauan. Ia berharap agar Amir bisa meraih mimpinya dan menjadi orang yang sukses. Amir terus bekerja keras dan belajar di restoran Padang. Ia semakin mahir dalam memasak masakan Padang. Ia juga semakin pandai dalam melayani pelanggan. Ia mulai mendapatkan kepercayaan dari pemilik restoran dan diberi tanggung jawab yang lebih besar. Ia bahkan dipercaya untuk menggantikan juru masak senior ketika sedang berhalangan. Suatu hari, pemilik restoran menawarkan Amir untuk menjadi juru masak tetap dengan gaji yang lebih besar. Amir sangat senang dan menerima tawaran tersebut dengan senang hati. Ia merasa bahwa kerja kerasnya selama ini telah membuahkan hasil. Ia bertekad untuk terus bekerja keras dan memberikan yang terbaik bagi restorannya. Dengan gaji yang lebih besar, Amir bisa mengirimkan uang yang lebih banyak kepada ibunya. Ia juga bisa menabung untuk masa depannya. Ia berencana untuk membeli sebuah rumah kecil di kampung halamannya dan membawa orang tuanya untuk tinggal bersamanya. Ia juga ingin membantu Siti untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Sepiring nasi, yang awalnya hanya sebuah janji sederhana, telah menjadi motivasi dan inspirasi bagi Amir untuk meraih kesuksesan di kota metropolitan. Ia membuktikan bahwa dengan kerja keras, ketekunan, dan doa, siapapun bisa meraih mimpinya, meskipun berasal dari keluarga sederhana. Sepiring nasi menjadi pengikat kasih sayang antara ibu dan anak yang terpisah jarak, namun tetap terhubung oleh ikatan batin yang tak terputus. Di tengah gemerlap kota metropolitan, Amir terus berjuang dan berkarya, dengan harapan dan doa yang selalu menyertainya.